Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia ya. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini. Sekarang Mari mau tarik kartu tarotnya untuk cari tahu hal indah apa yang mereka temukan dari kamu. Ya, hal luar biasa apa, hal menarik apa yang mereka bisa lihat ada di dalam dirinya kamu. Jadi cukup didengarkan aja pembacaan ini, jangan kesusu komplain di kolom komentar, walah Cici Mari itu berlebih-lebihan dalam menyampaikan, aku nggak kayak gitu kok. Oh no. Semua yang Mari sampaikan ini adalah memang potensi-potensi yang ada di dalam dirinya kita. Hanya menunggu waktu gitu ya, hanya menunggu kesempatan, hanya menunggu momen yang tepat ya untuk kita tunjukkan. Nah, ini pembacaannya bisa gambaran kamu dari masa lalu, tapi bisa juga ini gambarannya kamu di masa depan gitu ya, dari masa lalu sampai masa depan ini energinya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang belum kamu aktualkan untuk sekarang, tapi nanti suatu saat di sana gitu ya. Nah, santai aja mendengarkan pembacaan ini. Hitung-hitung juga kita jadikan sebagai motivasi ya bagi kita, karena apa yang Mari sampaikan tentu saja hal-hal indah, hal-hal baik gitu ya, yang kok kayaknya jika itu kita aplikasikan dalam kehidupan nyatanya kita, ini akan membawa dampak baik ya, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi mereka-mereka yang terhubung, yang terkoneksi dengan kita ya. Oke, baik, langsung aja nih Mari mulai. Kartu pertama yang menunjukkan tentang siapa dirimu di mata mereka, keindahan apa yang mereka temukan dari kamu ya. Oke, kartu pertama di sini. Langsung kartu King of Cup ya. Jadi King of Cup ini bercerita tentang kamu itu orang yang cukup berkarisma gitu ya. Tetapi dalam karismamu ini tidak tampak di situ kearoganan. Untuk beberapa nih ya di antara kalian, kamu nggak tampak di situ yang kayak bikin-bikin gitu ya. Kamu kelihatan tuh gerak lakunya kamu gitu ya, cara bicaranya kamu itu kayaknya alamiah aja gitu loh. Yang kayak ini gak dibikin-bikin. Mereka bisa melihat, wah ini yang kamu lakukan ini tuh datang dari hatinya kamu gitu ya. Karena banyak dari mereka-mereka yang bertemu dengan kamu mungkin sudah merasakan kasih sayang dari kamu gitu ya. Kamu orangnya care, kamu orangnya pedulian gitu. Kamu orangnya ya tanpa harus menjatuhkan orang lain, kamu di situ kelihatan bisa bersinar gitu ya. Tanpa untuk merendahkan orang lain, kamu di situ udah kelihatan luar biasa gitu loh. Jadi nampaknya tidak ada energi kompetisi dalam dirinya kamu. Yang kamu lihat itu semua orang sebagai sahabat gitu ya. Yang kamu lihat itu orang-orang yang memang perlu diperhatikan, diperhatikan soal perasaannya mereka gitu loh. Jadi mereka-mereka ini mungkin jarang banget ya bisa tersinggung sama kamu gitu loh. Nah, kalaupun mungkin kamu memberikan kritik dan saran kepada mereka, mereka kayak ngelihat kamu tidak berusaha untuk menggurui mereka, kamu nggak berusaha untuk menjatuhkan mentalnya mereka. Apa yang kamu katakan kepada mereka itu semuanya hal kebenaran di sana gitu ya. Dan kemudian kamu tuh tempat curhat yang baik gitu lah ya. Kamu betah untuk mendengarkan orang lain gitu ya. Mereka bisa melihat bahwa kamu itu empatinya sangat tinggi di sana gitu ya. Jadi banyak orang yang berinteraksi dengan kamu itu justru kayak ngerasa nyaman banget gitu loh ya. Nyaman banget. Jadi kayak mereka nggak ngerasa mereka diburu-buru, mereka dikejar-kejar, mereka tidak merasa bahwa kamu menekan mereka gitu ya, kamu membuat mereka cemas. Kelihatannya di situ tidak gitu lah ya. Jadi energi penyayang, walaupun kamu ini seorang pria, tapi kelihatan ya energi feminimnya kamu itu gitu ya. Mungkin kamu dibesarkan dari keluarga yang memang penuh kasih sayang, atau mungkin justru sebaliknya gitu ya.
Tapi di usia kamu yang dewasa ini, kamu mengerti gitu ya, menjaga perasaan orang lain itu sebuah hal yang penting. Jadi secara otomatis gitu loh, keluar tindakan-tindakannya kamu. Nah, di sana ya, beberapa dari secara fisik kalian ini kelihatan kemayu ya, kemayu, ayu gitu ya, kelihatan lembutnya gitu. Face-nya itu nggak yang keras gitu ya, tatapan matanya sendu, bukan sendu ya, kalau sendu itu pedih barangkali ya, lebih orientasinya. Oh, pandangan mata kamu itu teduh. Nah, gitu ya. Pandangan matanya kamu tuh teduh, dan juga mungkin kamu ketika ngelihat seseorang, mereka kayak ngerasa kamu melihat mereka itu bukan hanya fisiknya mereka, tapi kamu melihat mereka itu dari jiwanya mereka, dari apa adanya mereka, gitu ya. Nah, kemudian kalau kamu pria, ya tetap ya bahwa face-nya kamu itu mungkin apa ya, manis gitu ya, barangkali bahasanya yang lebih cocok ya. Makin lama dilihat, makin lama dipandang, kok yo makin menarik gitu ya. Nah, beberapa mungkin kaum wanita ini nggak yang seneng pakai makeup ya, tapi kamu cantik alami gitu loh ya. Dan kalian semua ini kelihatan itu kayak yang inner beauty-nya itu kepancar gitu, kelihatan. Jadi ini kayak aura kalian ini itu bagus gitu loh ya. Jadi nyaman mereka ini ke kamu. Dan bahkan beberapa bisa dengan mudah tuh jatuh cinta ya sama kamu. Dan mari lihat, ini beberapa di antara kalian sebenarnya banyak secret admirer-nya gitu ya. Menjadi sahabat gitu ya, menyaru menjadi sahabat, menyaru menjadi teman, atau berusaha untuk curi-curi pandang ke kamu. Nah, gitu ya. Nah, beberapa ini jika mereka tadinya punya niatan yang agak curang sama kamu, punya niatan yang agak negatif ke kamu, ini biasanya banyak yang urung ya. Urung, misalnya gini, ada orang yang mau nipu kamu nih, terus ngelihat kamu gitu ya, ngelihat kamu itu kok jadinya mereka kayak yang gak tega gitu. Walah, ini pasti orang baik gitu. Ini pasti orang baik. Jadi ada di dalam dirinya mereka itu, udahlah, jangan dijadikan ini korban, jangan dijadikan ini target. Nah, modelnya kayak gitu ya. Karena kalau mari lihat sih secara otomatis ya, yang ada di dalam dirinya kamu itu bikin orang lain tuh sejuk gitu loh. Dan bahkan bisa mempengaruhi orang lain tanpa kata-kata ini biasanya ya. Karena apalagi kalau kamu itu Pisces, Scorpio, Cancer ya, terutama kalian yang energi air gitu loh. Jadi kalian dengan diam aja, nggak melakukan upaya harus begini, harus begitu, tapi kalian bisa kayaknya mempengaruhi orang lain. Nah gitu ya, secara otomatis lah orang terpengaruh oleh dirimu gitu ya. Nah, beberapa di antara kalian ini kelihatannya pemalu gitu ya. Pemalu, tapi pemalunya itu nggak yang ngejengkelin gitu, enggak. Pemalunya itu mungkin kalian lebih yang ya bawaan lahir lah gitu kalau mari tangkap ya, tapi nggak yang canggung gitu, nggak yang gaya-gaya kaku kayak gitu jadinya, enggak gitu ya. Nah, beberapa di antara kalian mungkin ini lebih suka bermain di balik layar gitu ya. Jadi kalian itu seperti seorang guru, kalian itu sebagai seorang mentor, kalian itu sebagai seseorang yang mensupport orang lain ya. Kamu main di belakangnya mereka ini, kamu memberikan mereka motivasi dengan lembut gitu ya. Jadi banyak, kalau mari lihat ya, hidup orang-orang itu terpengaruhi ya, berubah karena mereka ini mungkin curhat sama kamu, atau minimal mereka ini mengenal kamu, jadi melihat gaya hidupmu, dan mereka juga mencontoh. Nah, di sana ya, apalagi ini bagi kalian yang usianya sudah 48 tahun ke atas gitu loh. Jadi banyak orang yang menjadikan kamu itu sebagai diam-diam menjadikan kamu sebagai panutan di sana gitu ya. Oke. Mengayomi. Kemudian di situ, oh, kamu kelihatan santun ya. Kamu kelihatan bermartabat gitu. Santun, kemudian kamu itu kalau mari lihat, oh, suaranya kamu indah nih. Beberapa di antara kalian indah.
Jadi menyejukkan gitu loh. Dengar suara kamu aja tuh udah yang bikin orang relax gitu ya. Udah yang kayak bikin orang itu ngerasa nyaman di sana gitu ya. Beberapa mungkin kalian suaranya agak kecil nih. Jadi beberapa tuh agak kesulitan mendengar kamu ini sedang ngomong apa gitu ya. Tapi beberapa aja. Nah beberapa memang ini kayaknya pandai nyanyi. Minimal kamu tuh seneng ya denger musik gitu ya. Beberapa ini mungkin musik-musik jadul ini kalau Mari lihat. Jadi mereka tuh yang kayak, wah ini orang kok berbudaya sekali. Oh ini orang kok jiwa seninya itu tinggi. Nah gitu ya yang mereka tangkap dari kamu gitu lah. Senyumnya kamu, senyum tersipu-sipunya kamu itu bikin orang gemes gitu ya. Ini untuk kalian yang usianya 28-an tahun ke bawah. 30 tahunan ke bawah gitu ya. Senyum sipu-sipunya kamu itu gemesin mereka gitu lah ya. Nah kemudian cara penampilannya kamu itu pantes gitu loh ya, nggak berlebih-lebihan di sana gitu. Bahkan ini kelihatan kamu tuh anggun ya, walaupun kamu ini cowok, tapi kelihatan kamu tuh anggun, kelihatan kamu tuh elegan gitu, simple, tapi kok yo ada nilainya di situ gitu ya, nggak sekedar simple, nggak ada arti gitu, tapi simple kok yo manis aja gitu ya, pantas aja sama kamu. Nah di sana ya, bahkan ketika kalian tidak dandan sekalipun gitu, yang mereka tangkap itu tuh indahnya hatimu gitu loh, bukan hanya sekedar indahnya fisiknya kamu, sama seperti caranya kamu menilai banyak orang. Nah penyayang ya, ke anak-anak juga kok nampaknya kalian ini ramah gitu ya. Ke anak-anak tuh sabar. Nah itu ya, sabar tabah menghadapi hidup kayaknya. Nah makanya ke anak-anak pun itu kelihatan, dan Mari lihat anak-anak pun banyak yang adem ya sama kalian, mau digendong walaupun baru ketemu gitu ya, tapi udah mau digendong sama kamu, udah mau anak-anak itu mau menyapa kamu atau mau disapa oleh kamu gitu ya. Jadi nggak ada lah kata lain kalau Mari lihat ya, hanya kelembutan yang alami di situ ya. Mungkin juga kalian ini nggak suka yang tengkar ya, lebih banyak bersabarnya. Jadi ini hidupnya juga tidak terburu-buru gitu ya. Kalian itu kelihatannya jarang komplain gitu ya, jarang komplain di sana, jarang merasa keberatan. Bahkan di antara kalian tuh jarang melihat ada yang salah dalam kehidupan ini. Semua sudah tepat, semua sudah benar adanya gitu ya. Nah oke, baik. Itu ya untuk kamu tidak emosional gitu ya. Mungkin kamu mudah terharu orangnya, kamu mudah ngerasa kasihan, kamu mudah ngerasa iba sama mereka, sama orang-orang. Misalnya gini ya, ngelihat anak kecil gitu lari-larian gitu ya, katakanlah ini maaf ya, misalnya kamu ngelihat anak-anak kecil itu pengemis gitu ya, kamu di situ langsung nggak tegaan melihat mereka gitu ya. Jadi orang-orang mandang kamu, oh iya ya, ini orangnya care, ini orangnya peduli kepada kemanusiaan. Nah gitu. Beberapa intuisi kalian ini lumayan tinggi, jadi kamu kelihatan itu kayaknya tahu banget orang sedang ngalamin apa gitu, tanpa mereka cerita gitu ya. Jadi di situ yang mereka itu nggak susah-susah untuk membuka diri ke kamu, karena kamu tuh langsung tahu, oh kamu lagi sedih ya, sini sama aku, sini cerita sama aku. Nah yang kayak gitu ya, jadi friendly banget gitu loh. Tapi kalian ini kelihatannya tidak ekstrovert, kalian justru cenderung tuh introvert. Tapi dalam introvert ini tuh nggak yang kamu mengunci dunianya kamu, tidak, kamu berinteraksi juga dengan lingkungan kamu gitu ya, dengan sesama gitu ya, tetap berinteraksi, tapi ya tidak larut dalam gejolak dunia ini. Nah beberapa ini kayaknya kalian ini pernah mendamaikan orang ya, pernah mendamaikan orang yang lagi ribut gitu loh. Bahkan mereka kayak mikir, aku nggak akan mungkin ini bisa baikan sama si Anu gitu ya. Tapi ketika hadir kamu ngomong gitu ya, nah jadi kok kayaknya adem gitu ya. Mereka tuh adem, yang tadinya mungkin marah-marahan, akhirnya jadi sejuk hati itu. Jadi terjadilah yang tadinya
putus silaturahmi jadi bersambung silaturahmi. Nah, di sana ya, itu hal luar biasa yang mereka lihat dari kamu. Kebapaan dan sikap keibuan gitu ya, mengayomi di sana. Terutama ini untuk kamu laki-laki ya, ini pembacaannya ya lebih mari tujukan ke laki-laki. Kamu mungkin memperlakukan wanita juga itu sangat baik ya, kamu memperlakukan wanita itu terhormat. Kamu tuh mungkin jarang ya ngomong apa sih itu lebay banget itu cewek-cewek, mungkin enggak gitu ya, apalagi nanti makin bertambah usianya kamu gitu loh. Jadi kamu bisa melihat oh iya ada kerapuhan dalam setiap diri manusia gitu, dan kamu merangkul kerapuhan kehidupan inilah kalau mari katakan di sana ya. Jadi wanita itu nggak yang merasa dilecehkan oleh kamu gitu ya ketika dekat dengan kamu. Justru mereka kayak ngerasa aman ya ketika dengan kamu. Jadi kayak bisa terbuka apa adanya di hadapannya kamu gitu lah ya. Berkarisma. Tapi karismanya kamu itu kok karisma yang lembut banget. Nah jika kamu ini bos gitu ya, mari lihat karyawan-karyawannya kamu itu mudah ya menganggap bahwa mereka ini tuh bagian dari keluarganya kamu. Apa ya, kayak model family man, atau mungkin kamu memang wanita yang kamu anggap itu mereka itu adik-adikannya kamu, bukan hanya sekedar antara atasan dan bawahan, tapi bagian dari keluarganya kamu gitu. Piye sih ngomongnya? Piye sih? Mudah-mudahan mengerti ya. Jadi ada semangat kekeluargaan ketika adanya penilaian mereka tentang kamu. Nah, gitu ya. Oke. Manis banget gitu ya modelnya kamu. Oke. Tidak yang berusaha untuk mencolok dirimu ya. Dan percaya diri. Mari lihat di sini, percaya diri gitu ya. Kalaupun ada masalah yang nampaknya rumit, tapi ketika melapor sama kamu, mungkin kamu nggak cepet ngambil keputusan, tapi nanti akan ada keputusan yang mereka semua itu akan bilang, oh ya ini keputusan yang paling baik. Nah gitu ya. Jadi daripada mencari menang kalah, kamu lebih seneng tuh nampaknya cari jalan tengah gitu ya. Semua sama-sama bahagia. Ego semua orang itu jalan gitu ya, dengan kamu ego semua orang jalan. Jadi tak ada yang merasa dicungkil egonya ketika dengan kamu gitu lah. Pesonamu lo ya, pesonamu. Mungkin kamu di sini tidak genit ke orangnya gitu ya, tapi kok kayaknya orang tuh pengen nempel aja sama kamu. Kayak ada yang daya magnetis ya, daya tarik gitu ya. Ada daya tariknya kamu ini ya, yang kayaknya mereka ini nggak bisa tolak gitu. Mungkin mereka tuh bahkan bingung ini ya, terutama orang-orang yang baru kenal sama kamu, yang kayak kok aku mikirin dia terus ya. Ini energinya mereka. Kok aku nih mikirin dia terus, padahal aku baru ketemu sama dia, tapi aku nih kok udah langsung penasaran ya tentang dia itu siapa gitu ya. Dan bahkan kayak yang haus pengen deket gitu loh ya. Mungkin saking kamu ini baik, jadi kayaknya banyak orang yang kepengen tergantung sama kamu secara mereka itu tidak sadar gitu loh. Jadi tergantung. Beberapa ini bisa kayaknya manja banget sama kamu, bahkan ada yang mau memasrahkan hidupnya mereka ini sama kamu karena mereka pikir mereka bakalan selamat ya, tanda kutip. Mereka bakalan selamat kalau mereka ini hidupnya dengan kamu. Nah, jadi orang-orang yang udah kenal kamu itu mari lihat sulit ya untuk melupakan kamu. Sulit kayaknya nge-ignore kamu, pura-pura nggak kenal sama kamu. Itu sulit banget. Sulit banget. Walaupun mungkin ada beberapa orang tuh yang tidak berani berinteraksi dengan kamu. Gitu ya. Karena orang bisa kayak yang ngerasa agak malu gitu ya. Ini terutama untuk mereka-mereka yang tahu diri bahwa mungkin aku ini banyak salahnya, aku ini banyak kelirunya gitu ya. Jadi kelihatan mereka tuh kayak yang aku nggak pantas deketin kamu gitu loh ya, banyak di sana. Tapi walaupun mereka bilang aku nggak pantas deketin kamu, tapi mereka ini yang kayak tapi aku pengen gitu loh ya, aku pengen ini, aku ingin ini. Nah modelnya kayak gitu. Dan saya rasa dari sekian banyak mantannya kalian, daripada tidak mengakui kalian, daripada tidak mengakui kamu, lebih banyak ini mengakui kamu ya. Kan mau itu gitu ya, udah jadi mantan,
aku nggak kenal sama dia, siapa itu orang gitu ya, karena mungkin banyak dendam, banyak problem dulu. Itu kan tidak ya, di kalian ini nggak banyak problemnya, justru kalian ini problem solving justru. Nah kayak gitu ya, jadi karena justru lebih banyak yang indahnya, lebih banyak yang sejuknya dengan kamu, sehingga kamu ini akan tetap membekas ya di hati, di pikiran dari mereka-mereka itu. Nah, di sana ya. Dan hati-hati kamu tanpa sadar bisa bikin orang ini kayak yang obsesi sama kamu. Dan pasangannya kamu bisa aja posesif, takut banget kehilangan kamu. Karena banyak orang anti itu akan mikir, ih kok kamu ini beda ya dari kebanyakan orang. Jadi kamu ini mudah mereka lihat sebagai orang yang ibaratnya tuh berlian gitu ya, ibaratnya tuh permata gitu, dan ini jarang ditemukan. Makanya pasangan-pasangan kamu bisa aja tuh kayak yang melekat ya, secara tidak sadar melekat sama kalian. Dan apabila kesadaran mereka itu rendah gitu ya, mereka ini bisa tanpa sadar nyakitin kamu. Saking catatannya ya, garis bawahnya, jika mereka kesadarannya rendah, saking takutnya gitu loh ya, saking gak ikhlasnya kalau kamu itu tidak lagi menjadi milik mereka. Nah gitu ya, tapi mudah-mudahan dengan energi kalian yang seperti ini, King of Cup ini, biasanya kalian ini itu spiritual gitu ya, spiritual. Jadi kalian itu kayak yang, atau gini, kalian ini mungkin hidupnya itu cinta ya, lebih banyak tuh cintanya, lebih banyak itu berdasarkan kasih. Nah, jadi mudah-mudahan kalian juga bisa menarik mereka-mereka itu naik level kesadaran, terutama tentang dunia batin, gitu ya. Jadi biar mereka itu enggak yang keliru dalam bersikap sama kamu, karena ini bisa menyusahkan kamu juga ini, energi-energi mereka. Mereka bisa menyusahkan kamu, gitu ya. Terlalu ingin intim, terlalu ingin memiliki kamu, gitu ya. Nah, dan beberapa itu tadi mereka kayak menganggap bahwa mereka ini terhipnotis ya. Tadi daya tariknya kamu ini, itu aja yang mari tangkap ya. Daya tariknya kamu ini lembut, tapi juga sekaligus mereka terikat, tapi terikatnya mereka itu dengan pasrah. Nah itu ya, beberapa terikatnya mereka dengan pasrah sama kamu. Mungkin kamu nggak yang bikin begini begitu, nggak yang berjuang mati-matian untuk menarik perhatian orang lain, bikin orang lain ada di sisinya kamu gitu ya, ada menjadi sahabatnya kamu, menjadi kekasihnya kamu. Kamu nggak butuh upaya ekstra di sana gitu ya. Tetapi mereka kayak ngelihat, aduh kamu kok narikin aku ya. Nah banyaknya kayak gitu, kamu kok narikin aku di sana ya. Dan beberapa mungkin juga kalian, terutama jika ini wanita ya, godaan kamu itu kuat banget. Jadi kayak mereka itu nganggap kamu itu nawarin mereka gula-gula gitu ya. Padahal mungkin kamu nggak ada aku kayak gitu ya. Tapi banyak kaum pria ini yang menganggap kamu itu menawarkan gula-gula ke mereka. Nah modalnya kayak gitu ya. Beberapa mungkin manja ya dirimu. Di situ manja, dan hati-hati, ada beberapa di sini juga yang bisa melakukan hal yang nekat ya untuk bisa mendapatkan cintamu. Ada hal nekat, mau ini hal nekat. Jadi ibaratnya gini loh ya, kayak pasangan orang, suami orang kah, istri orang kah, itu nampaknya banyak ya yang terpikat sama kamu, atau pacarnya orang kayak gitu ya, pasangannya orang lah pokoknya. Pasangannya orang itu kayak seneng sama kamu gitu loh. Dan bahkan ini kalau ada beberapa tuh yang berani ya, yang berani deketin kamu kayak gitu ya, terlalu menarik kamu di mata mereka itu. Oke baik, beberapa kalian pekerja keras, gigih banget
gigih banget ya dalam bekerja kah, dalam melakukan sesuatu gitu ya. Gigih banget. Dan lagi-lagi kok mari lihat kalian ini tabah orangnya ya. Tabah. Beberapa mungkin ini kamu lama terjebak di dalam satu situasi yang mungkin saja orang itu kayak yang nganggep, walah kalau aku dalam situasi seperti itu aku tuh udah ndak tahan. Ibaratnya kamu tuh kayak yang bisa adem di neraka ya. Beberapa pandangan dari mereka-mereka yang mengenal kamu. Misalnya kamu ternyata punya pasangan yang toksik gitu. Tapi kayak mereka bisa ngelihat, ih ini orang kok betah banget ya dengan pasangan dia yang toksik itu. Kok bisa mengerti ya kamu tentang pasangannya kamu. Kok mau ya menerima orang yang seperti itu. Nah ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka itu tidak bisa cerna dengan nalarnya mereka. Hanya kamu aja yang paham mengapa kamu bisa bertahan dalam situasi yang orang aja tuh kayak kepengen cepet lari, cepet kabur gitu ya. Nah, di sana. Tapi kamu bisa tahan di situ. Tahan ngadepin bos yang jutek, katakan gitu ya. Tahan menghadapi mungkin keluarga yang toksik. Kadang-kadang mau kita gitu ya, dilahirkan dari keluarga yang toksik gitu loh. Atau pasangan yang toksik, atau pergaulan yang toksik. Kok kamu tahan banget di sana? Nah, modelnya gitu ya. Memang beberapa, jangan-jangan ada juga, ini terutama kalian ya, beberapa yang usianya mungkin masih agak-agak muda ini ya. Bukan hanya kamu yang mudah menggoda orang, tapi ada situ energi vice versanya. Kamu juga mudah tergoda sama seseorang. Nah, beberapa ini bisa kayak orang lihat kamu tuh memberikan secara berlebih-lebihan ya untuk orang lain. Gitu loh. Overdosis. Menurut mereka ya, mungkin kamu enggak lah, biasa-biasa aja kok yang aku beri ke orang lain. Tapi ada beberapa itu yang kayak jengkel lihat kamu, kok baik banget sih. Jangan baik seperti itu, gitu loh. Ada beberapa orang greget ngelihat kamu. Nah di sana ya, tabah, sabar. Nah kayak gitu, ya. Oke, baik. Jadi ada tindakannya kamu itu yang tidak pas juga di mata mereka-mereka yang ini pasti yang sangat mengenali kamu sekali gitu ya. Menurut mereka itu keliru. Mestinya kamu jangan melakukan itu. Tapi ternyata kamu melakukan itu. Oke, baik. Page of Swords. Ya, tadi ya ini gaya-gaya introvertnya kamu. Ya, beberapa di antara kalian terutama di usia yang masih muda, mungkin kamu tuh nggak akan gampang ya mengizinkan orang tuh mengenal kamu. Gitu loh. Nggak akan gampang orang-orang bisa masuk ke dalam circle hidupnya kamu. Tapi sekali masuk langsung betah. Gitu ya. Nah, jadi kayak kelihatan kamu itu memberikan batasan bagi mereka-mereka ini. Gitu ya. Ini ceritanya untuk kamu yang masih di usia muda. Iya. Dan hanya beberapa untuk di usia yang sudah matang gitu ya. Mungkin karena kamu tahu ya, gini, tanpa kamu kayak itu gerak tiba-tiba ya, ini orang kayaknya nggak baik gitu. Nah, ketika kamu ngerasa ketidaknyamanan di dalam dirinya kamu berinteraksi dengan seseorang langsung bisa kayak ngebaca, oh ya, kamu ini lagi nggak nyaman ya ngobrol sama aku, atau kamu nggak nyaman ini kelihatannya jalan sama aku. Itu pun langsung terbaca. Langsung mereka bisa baca gitu ya dari kamu. Nah, beberapa ini kayaknya kamu tuh haus akan ilmu. Kamu haus akan pengetahuan di sana ya. Jadi mungkin kalian ini banyak bertanya. Ya ingin, ya namanya orang haus akan pengetahuan gitu ya. Jadi banyak bertanya. Dan kadang-kadang gini, mungkin saking kalian care ya. Jadi kalian tuh yang, kamu kenapa sih? Padahal maksudnya kamu mungkin kamu lagi berusaha untuk nunjukin kamu care, kamu perhatian sama mereka. Kayak gitu ya. Terlalu banyak tanya untuk beberapa di antara kalian. Tapi pinter ya, cerdas gitu. Kok kayaknya kamu itu walaupun usianya sudah berapa, walaupun mungkin gelarnya kamu udah berderet-deret gitu ya. Tapi mereka tahu bahwa kamu tuh ngerasa nggak cukup ya. Akan ada, kamu
di mata mereka. Kamu tuh tahu pengetahuan itu tuh tidak akan ada batasannya gitu ya, dan kamu mau belajar terus di sana. Nah gitu. Dan kemudian apalagi nih, kamu tuh kayaknya mau mengambil jalan yang berbeda ya dari orang-orang. Cara pikirnya kamu tuh nampaknya berbeda dari kebanyakan orang gitu ya. Jadi orang kayak yang banyak takjub lihat kamu, kok dia bisa tahu ya tentang atau dia kok bisa ya melihat sudut pandang dari sebelah situ ya. Nah di sana. Dan kamu itu enggak yang terikut-ikut, misalnya mode fashion tahun ini adalah seperti ini. Nah mereka ngelihat kamu enggak ikut-ikut fashion itu, gitu lah. Kamu enggak yang terhanyut dalam budaya pop gitu ya. Karena kamu udah punya citra dirinya kamu sendiri. Nah modelnya kayak gitu ya. Misalnya ya, ini contoh aja nih. Zaman sekarang itu kan jilbabnya cewek itu kan macem-macem gitu ya, yang ruwet, yang ribet, full color gitu ya. Nah mungkin kamu tuh penampilannya ya tetap dengan jilbab yang panjang gitu ya, katakanlah dengan warna yang soft atau yang tidak norak di sana gitu ya. Jadi kayak yang ada tampil bedanya kamu gitu ya. Nah di sana, dan tidak mencolok tentu saja, tapi pantas di sana ya. Beberapa di usia muda mungkin kamu agak tajam ini omongannya, agak tajam cara penyampaiannya kamu. Mungkin juga di usia muda kalian tuh agak-agak keras kepala gitu ya. Namanya orang muda, masih punya prinsip yang keras, masih yang kayak kekeh gitu loh dengan pendapatnya kamu yang idealis. Nah gitu. Tapi ya itu tadi, kamu tetap belajar di sana. Nah itu ya, makanya di usia mateng nanti kali ini bisa kayak yang orang berubah 180 derajat. Nah modelnya gitu ya. Oke, baik. Mungkin juga kalian ini agak kurang suka gosip ya. Ketika datang gosip ke kamu, ke telinganya kamu, itu akan berhenti sampai di kamu. Kamu gak panjang-panjangin cerita ini ke satu kantornya kamu, ke satu RT RW-nya kamu. Stop di kamu. Dan kamu tuh orangnya cukup analitis. Apa analitisnya itu ngomongnya? Menganalisa gitu loh. Kamu menganalisa, kamu kayak nge-scanning orang dari atas ke bawah, scanning orang dari jiwanya dia, dari cara pikirnya dia gitu ya. Kamu membaca mereka, kamu berusaha membaca orang-orang itu dengan baik. Nah mungkin itu caranya kamu supaya kamu tuh tahu ya, sikapnya dengan si Anu tuh seperti ini, sikapnya dengan si itu baiknya seperti ini. Nah barangkali kayak kita teliti ya, kamu tuh orangnya teliti, kamu tuh orangnya kritis juga. Nah ya, terutama di usia muda, nah kayak gitu ya, detail kamu. Jadi kalau orang ngomong sama kamu mendengarkan dengan baik-baik. Dan kalau ada orang salah tepleset ngomong sama kamu langsung balikin sama dia. Kamu bohong ya, tadi kamu bilangnya kayak gini, kok sekarangnya kamu bilang kayak gini. Nah modelnya kayak gitu itu ya. Jadi kamu tuh nggak mau ribet lah. Kalau mari lihat ya, nggak mau ribet dengan dramanya hidup orang gitu. Nah di sana ya. Oke, baik. Kemudian kita lihat lagi hal indah apa yang mereka bisa saksikan dari kamu. Oh ya, ini lagi-lagi di usia muda ini ya, untuk beberapa. Ini cocoknya 35 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah lah. Nah, kamu tuh orangnya penuh dengan antusias ya dalam kehidupannya kamu. Kamu orangnya bersemangat. Kamu orangnya tuh kelihatan energik gitu ya, lincah. Nah, beberapa di antara kalian energik, lincah, cerdas, cerdik. Nah, pemberani gitu, dan beberapa cenderung nekat gitu ya. Tapi mereka bisa ngeliat kamu tuh lucu gitu, lucu banget orangnya gitu ya. Beberapa mereka tuh ngeliat kamu tuh polos banget gitu lah. Nah di sana. Tapi kepolosannya kamu itu akan berubah ya dalam perjalanan hidupnya kamu. Jadi kamu tuh orangnya bisa nanti ini orang yang banyak, tanda kutip, banyak isinya.
Nah gitu ya. Jadi mereka ini cenderung banyak ketawa ya ketika dengan kamu gitu. Jadi makanya kamu itu orangnya yang dirindukan gitu loh. Ya. Jadi kayak orang tuh yang dewasa lihat kamu seperti adik. Gitu ya. Orang dewasa yang berinteraksi dengan kamu selalu bisa kayak ngelihat kamu tuh sebagai adik. Atau mungkin udah di taraf level bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Ngelihat kamu tuh kayak anak gitu. Tapi mereka itu kayak yang percaya sama kamu gitu ya. Setiap kenakalan atau kekeliruan yang kamu lakukan, kamu pasti bisa menyelesaikan. Nah, di sana ya. Lincah, menyenangkan gitu ya. Menarik di situ. Kemudian energik, vitalitasnya kamu tinggi gitu ya. Kelihatan kamu tuh kok ya ndak ada capek-capeknya gitu. Beberapa di antara kalian tuh kelihatan ya kayak takjub melihat kehidupan gitu loh. Jadi kayak antusias gitu ya. Takjub melihat kehidupan. Jadi itu kan kayak mereka lihat, oh ini orang berbinar-binar, wah ini orang kok seneng banget gitu ya. Nah jadi kayak tershare vibrasinya kamu mempengaruhi orang-orang lain gitu ya. Nah beberapa di antara kalian mungkin tuh lumayan populer gitu ya. Tidak selalu, ini kan banyak orang nih yang sekarang melihat video. Mungkin ada yang introvert, tapi juga di sini ada yang extrovert gitu ya. Friendly, kamu bersahabat energinya. Nah kayak gitu ya. Dan kalau kalian ini juga mudah ini ya disenengin sama orang yang usianya di bawah kamu nih ya dalam hal asmara. Seneng. Orang-orang muda itu seneng sama kamu. Nggak tahu mereka nih ngeliat apa ya. Tapi pokoknya seneng gitu ya. Nah kemudian kamu tuh mudah beradaptasi. Kamu itu kayaknya dibuang kemana aja pun bisa baur gitu ya. Jadi bunglon gitu loh. Nah di sana ya. Kemudian pemberani ya, beberapa di antara kalian tuh pemberani banget, makanya tadi Mari katakan ada tuh kayak energi nekat gitu ya. Dan kemudian beberapa tuh impulsif ya, terutama usia muda, impulsif, gerak aja dulu, ngomong aja dulu, entar aja gimana hasilnya nanti entar aja, diusahakan aja dulu, bagaimana hasilnya entar aja gitu ya. Pokoknya sekarang ini usaha yang paling penting. Nah itu ya mereka lihat prinsip hidupnya kamu gitu ya. Mobile, beberapa di antara kalian suka aktivitas, nggak betah di rumah gitu ya. Disuruh diam itu kok kayaknya sulit. Susah lah lihat kamu itu tidur-tiduran, hanya selonjoran saban hari gitu ya, susah. Itu pasti kamu sedang melakukan sesuatu, ada aktivitas-aktivitas yang mungkin itu lebih banyak menghabiskan energi tubuhnya kamu gitu ya. Nah, energik, jadi menariklah kamu di mata mereka. Secara penampilan beberapa di antara kalian mungkin lebih suka penampilan yang agak mencolok gitu ya. Penampilan yang warna-warni, penampilan yang gemerlap gitu ya. Atau kehidupan yang gemerlap justru di sana. Tapi ya justru itu adalah ciri khasnya kamu gitu ya. Dengan tampilan kamu dari atas ke bawah warnanya nabrak aja gitu ya. Tapi kelihatan kamu tuh keren, nunjukin jiwa mudanya kamu tuh masih berkobar di sana. Nah kayak gitu ya. Bahkan mungkin untuk beberapa kalian ini di usia yang sudah sekian gitu loh, mungkin kamu udah punya anak yang justru sudah lajang gitu ya. Kamu udah punya anak yang usianya udah gadis gitu ya. Tapi penampilannya kamu sama penampilannya anak kamu itu enggak yang jauh-jauh beda. Nah, beberapa di antara kalian ya. Baby face. Nah, ini ya. Beberapa ini kelihatan tuh baby face. Kelihatan tuh yang awet muda di sana. Gitu ya. Banyak pengalaman dan kalian nggak pelit nge-share pengalamannya kalian untuk orang lain. Gitu ya. Dan juga kalian itu senang juga ngelihat pengalaman hidup orang seperti apa. Betah ya. Dalam sebuah forum ngobrol-ngobrol di situ kelihatan kamu tuh temen ngobrol yang cukup menyenangkan di sana, gitu ya. Oke.
petualangan ya, nampaknya jiwa petualangan kamu itu lumayan tinggi untuk beberapa di antara kalian, seneng jalan-jalan ya kelihatannya. Jadi kayak ngomongin kuliner daerah ini sama kamu, atau ngomongin tentang hotel daerah situ, kok kayaknya tuh nyambung sama kamu, gitu ya. Oke, kemudian di situ ada Four of Pentacles ya. Jadi ini bisa beberapa lihat kamu tuh orangnya hidupnya hemat ya, hidupnya tuh secukupnya gitu ya. Tampilan luarnya kamu tuh secukupnya, tidak berlebih-lebihan tadi seperti yang Mari sampaikan. Nah kayak kita ya. Beberapa mungkin ya sikap pemaafnya kamu itu kelihatan jelas. Tapi beberapa kok kamu tuh masih kayak orang yang mendem ya. Mungkin kamu tidak dendam ke seseorang, tapi mereka ini bisa ngelihat kalau kamu tuh banyak mendem sesungguhnya gitu ya. Mungkin hal-hal yang pahit dalam hidupnya kamu itu kamu simpan untuk dirinya kamu. Tidak kamu luaskan untuk orang lain. Mungkin kamu pikir, aku nggak mau jadi beban ya bagi orang lain. Ada semutnya. Biar aja dia eksis ya. Nah mungkin kamu kayak nggak mau jadi beban bagi orang lain. Jadi penderitaannya kamu itu kamu keep sendiri ya bagi dirinya kamu gitu. Dan mereka tuh tahu. Mereka itu bisa juga membaca kalau kamu tuh sedang pedih gitu. Tapi kamu nggak mau nunjukin bahwa kamu itu pedih gitu. Beberapa ya hidupnya hemat banget. Hidupnya hemat banget ya. Kalau untuk beberapa mungkin agak lihat kamu tuh agak pelit ya. Padahal mungkin kamu nggak pelit. Tapi kamu tuh yang sewajarnya aja gitu loh. Ya, kamu tuh nggak mau yang terlalu berlebih-lebihan di sana. Nah, tapi mungkin orang tuh nggak paham. Jadi bilangnya kamu tuh hemat, terlalu hemat. Bilangnya kamu tuh terlalu pelit gitu. Tetapi mereka tahu kalau ngomong sama kamu, terutama kamu yang usianya udah dewasa nih ya, udah mateng. Rahasia tuh terjaga banget ya. Kamu bisa jaga rahasia. Jadi mereka tuh mau berani ngomongin tentang aib-aibnya mereka ke kamu. Gitu. Tapi kalau mungkin kamu usia muda mau ini nyablak ya, mau bocor gitu. Rahasia. Tapi ini ada sebagian besar, mari lihat rahasia itu kayaknya bakal kamu bawa ke liang lahatnya kamu di sini. Nah, kayak gitu ya. Dan kamu sangat memegang kepercayaan. Gitu. Jadi terpercaya kamu, terpercaya. Nah, gitu ya. Jadi kayak yang dalam perawatan sesuatu atau dalam pengasuhan sesuatu, kamu tuh cukup diacungi jempol. Nah, di sana ya. Jadi merawat. Energi merawatnya kamu itu tinggi banget, bisa mereka lihat gitu lah. Jadi nitipin apa sama kamu, mereka percaya. Nah, gitu ya. Bahkan mungkin tolong pegang duit aku gitu ya. Duit aku sekian. Nah, mereka tuh tahu kamu tuh bakalan nggak neko-neko sama duitnya mereka. Gitu ya. Amanah. Nah, itu ya. Kamu orangnya amanah di sana, gitu lah. Oke. Amanah dan terpercaya. Gitu. Mendem juga di sana kelihatannya. Iya. Gitu ya. Oh ya, pandai merayakan kehidupan. Ya, jadi mungkin kalau datang ke rumahnya kamu tuh pasti perutnya kenyang, gitu ya. Jadi yang kayak mungkin kalau kamu bikin party, nah itu partinya kamu itu party yang cukup berkesan ya bagi mereka-mereka. Masakan-masakannya kamu ini beberapa hobi masak ya, masakannya kamu itu wow banget sama mereka ya, sama teman-temannya kamu ini, terutama mungkin energi teman-teman ya. Atau datang ke kosannya kamu atau datang ke rumahnya kamu, kok rasanya itu nyaman gitu loh, kayak pulang ke rumah. Nah di sana ya. Dan dengan kamu itu tidak ada cerita basinya gitu. Ketemu sama kamu muram, kemudian pulang ke rumahnya dia udah ceria. Nah kebanyakan kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh pandai menghibur hati gitu ya. Pandai menghibur hati teman-temannya kamu, atau mungkin saudara-saudaranya kamu, atau siapa orang yang mengenal kamu gitu ya. Kamu pandai menghibur hati mereka. Nah gitu ya. Jadi nggak ada cerita kelaparan pulang dari rumahnya kamu. Nah gitu ya. Kalau jalan-jalan sama kamu pasti ditraktir. Nah beberapa kayak gitu ya. Pasti ditraktir sama kamu gitu ya. Atau kalau mereka ngajak kamu, yang misalnya mereka yang mentraktir kamu gitu,
tapi mereka mentraktir kamu itu tidak ngedumel gitu ya, puas, ngerasa puas gitu, bisa traktir kamu, bisa jalan-jalan sama kamu, bisa spend time sama kamu, ngerasa puas gitu loh ya. Jadi orang berpisah dengan kamu itu jarang yang kecewa. Nah, di sana ya. Oke, baik. Satu kartu terakhir barangkali. Oh, udahlah ya. Udah 45 menit, udah aja lah ya. Udah 6 kartu di sini. Itu aja lah dulu. Nanti next time mari buat lagi video yang kurang lebih serupa ya. Oke lah, mari gak usah juga ambil ini inisial dan zodiak, karena seperti Mari katakan, apa yang Mari sampaikan di sini tuh sudah memang ada bibitnya dalam dirinya semua kita manusia, hanya tinggal tunggu diaktualkan saja bagi hal-hal yang baik. Apa yang Mari sampaikan mungkin agak-agak arah-arahnya gimana gitu ya, cukup disadari gitu. Dengan disadari secara otomatis kita nggak akan melakukan hal itu gitu aja ya. Oke, baiklah, terima kasih udah mengikuti Mari sampai akhir pembacaan. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.